Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan memberikan tema kebenaran firman Tuhan mengenai dimensi kasih yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudaraku yang kekasih, kasih ditempatkan pada posisi pertama di dalam buah roh. Karena buah roh adalah keteladanan Kristus yang ditunjukkan kepada kita sebagai orang percaya. Tuhan memberikan suratannya kepada jemaat di Galatia tentang buah-buah roh. Ini menunjukkan bagaimana kasih itu harus melandasi kehidupan setiap orang percaya, termasuk kita pada saat ini. Kasih adalah karakter Kristus itu sendiri, dan itu adalah bagian dari buah-buah roh. Di dalam bahasa aslinya, kasih artinya adalah agape, yang artinya kasih yang sempurna, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang apa adanya. Mengapa kita perlu mengasihi sesama, atau terlebih mengasihi musuh? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hal yang pertama dari dimensi kasih adalah Allah adalah kasih. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia, menunjukkan kasihnya kepada kita. Pengorbanannya di atas kayu salib menunjukkan kasihnya yang begitu besar, yang boleh mengorbankan nyawanya untuk pengampunan dosa kita, untuk penebusan dosa kita. Sehingga Allah adalah sebagai kasih itu sendiri. Karakter kasih harus terus kita nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana Yesus Kristus juga menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21 juga di situ jelas dikatakan, dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku? Tetapi Petrus mengatakan dengan kasih manusia, yaitu Philea. Kasih manusia adalah kasih yang bersyarat. Kasih manusia adalah kasih yang menuntut sesuatu. Aku mengasihi engkau kalau engkau mengasihi aku. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang walaupun, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak berkesudahan. Hal yang kedua, dimensi kasih yang kedua adalah kasih yang melenyapkan ketakutan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita mengalami ketakutan. Ketakutan dengan wabah COVID-19, ketakutan dengan situasi ekonomi, ketakutan dengan sesuatu hal, segala hal yang menjadi ujian dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika kita ada di dalam kasih Tuhan, kita tidak akan takut kepada apapun, bahkan takut kepada kematian. Karena kematian adalah keuntungan bagi orang percaya. Ketika kita ada di dalam kasih, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tadi jelas mengatakan, kasih melenyapkan ketakutan. Dan kasih itu akan membawa kita kepada yang namanya kesempurnaan. Karena yang tinggal tetap adalah kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kasih yang dari Tuhan, itu yang akan menuntun kita kepada kesempurnaan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Hal yang ketiga dari dimensi kasih adalah kasih menutupi dosa. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan Yesus telah menunjukkan keteladanannya melalui pribadinya pada waktu dia datang ke dunia. Dia mengasihi semua orang, bukan hanya orang percaya, tetapi semua orang, supaya kasih itu menutupi dosa. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, bukan hanya mengasihi sesama orang percaya, tetapi mengasihi musuh, mengasihi orang-orang yang membenci kita,
Di dalam Matius 5 ayat 44 mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita perlu belajar kasih kepada Yesus. Kasih yang terbesar adalah ketika kita bisa mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang menganiaya kita. Aplikasi praktis yang kita perlu terapkan di dalam kehidupan nyata saat ini adalah bagaimana kita boleh mengasihi orang lain, mengasihi dunia ini sebagaimana Kristus mengasihi saudara dan saya. Melalui perbuatan kasih, apa yang bisa kita lakukan bagi dunia ini? Kita bisa membantu orang-orang yang berkekurangan. Kita bisa membantu dengan waktu kita, tenaga kita, daya kita untuk mengurangi beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa membantu pemerintah dalam mengenangani wabah COVID-19 ini. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang tak berkesudahan. Kasih Tuhan adalah inisiatif Allah sendiri yang nyata dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus realisasikan dalam perbuatan nyata sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati.